Record. Bentar ya. Oke. Kegiatan Zoom meeting kita hari ini tanggal 20 Oktober. Yang pertama tentang soal cerita keliling bangun datar. Hari Jumat lalu Bunda ada share Google Form tentang persepsi kalian. Bagaimana tentang soal cerita ya, ini bukan ceria ya, soal cerita. Kurang T ini. Soal cerita keliling bangun datar. Nah, kira-kira apa sih clue-nya kalau ketika kalian baca soal bangun datar itu termasuk soal keliling atau soal cerita soal luas itu bagaimana kita tahunya? Nah, di sini ternyata ada clue-nya ya. Bagaimana ciri-cirinya kalau dia itu soal cerita keliling bangun datar. Yang pertama adalah ada kata kunci keliling. Ya, ada kata kunci keliling. Biasanya ada kata kunci di sekeliling atau enggak di sekeliling atau enggak di tepi. Nah, itu ada kata kuncinya. Ya, kata kuncinya adalah keliling itu sendiri. Pasti ada terselip satu atau dua kata keliling, ya. Oke, yang kedua, kegiatannya di pinggiran atau di tepi bangun datarnya. Jadi misalnya nanti ada taman berbentuk lingkaran di sekelilingnya. Nah, kegiatannya berarti ada di sekelilingnya, akan diberi lampu. Berarti itu adalah termasuk soal keliling bangun datar. Bagaimana dengan luas? Kalau luas, ciri-cirinya seperti apa? Sama, ada kata kunci luas. Ya. Berapa luas taman yang ditanami rumput misalnya? Atau enggak berapa luas ruangan? Biasanya ada kata luasnya dalam soal tersebut. Lalu ada satuan luasnya. Satuan luas itu bagaimana sih? Satuan luas itu pangkat 2 ya. Misalnya ini meter persegi. Biasanya ada soalnya, harga tanah per meter persegi adalah sekian, sekian, sekian. Nah, itu berarti termasuk soal luas bangun datar. Oke, bisa ya, paham ya, membedakan keliling dan luas. Bunda lanjutkan tentang rumus keliling. Nah, rumus keliling, Bunda review lagi tentang rumus keliling. Rumus keliling itu tidak wajib pakai rumus. Ya, jadi kalau hitung keliling itu tidak wajib pakai rumus, hanya konsep penjumlahan semua sisi saja. Jadi ingat kalau keliling hanya konsep penjumlahan semua sisinya. Jadi Bunda tidak wajibkan rumusnya. Ya. Yang punya rumus apa, Bun? Hanya yang wajib pakai rumus hanya keliling lingkaran. Jadi yang wajib pakai rumus itu keliling lingkaran. Karena keliling lingkaran bentuknya apa? Bentuknya garis lengkung ya. Siapa masih ingat keliling lingkaran? Ada yang masih ingat keliling lingkaran? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab keliling lingkaran? Apa rumusnya? Pi kali diameter. Oke, pi dikali diameter. Ada satu lagi? Ini kalau pakai diameter. Kalau pakai jari-jari, siapa bisa jawab? 2 kali pi kali jari-jari. Ya. Jadi yang wajib pakai rumus hanyalah si lingkaran. Bangun datar yang lain Bunda tidak wajibkan pakai rumus. Oke. Pi itu berapa sih? Bunda mau tanya Ken. Ken? Pi itu berapa Ken? Halo Ken, mana Ken? Bunda mau tanya Ken. Ayo Ken, berapakah nilai pi? Pi nilainya ada 2, apa saja? Ayo Ken. Bantu deh, Daniel tahu nggak? Daniel. Daniel. Marsha. Ya. Daniel bisa bantu Bunda? Nilai pi itu berapa?
Nilai pi. Ayo. Kalau D itu diameter, R itu jari-jari, berapa nilai pi? Berapa nilai pi? Kemarin sudah dibahas. Nilai pi ada 2. Siapa masih ingat? Siapa bisa yang jawab deh? Yang bisa jawab? 22/7. 22/7 atau 3,14. 3,14. Kalau dijadikan pecahan ini 314/100. Oke, sudah ingat? Sudah ingat ya? Oke, Daniel dinyalakan kameranya ya. Oke, lanjut. Rumus luas. Nah, kalau rumus luas itu Bunda ada rumusnya. Berarti harus memang kalian pahami dan hafalkan ya. Tidak hanya memahami tapi juga hafal. Oke, di sini ada persegi panjang. Persegi panjang punya P dan L. Sally, bisa jawab rumus persegi panjang apa, Sally? Oh, apa? Rumus luas persegi panjang adalah P kali Pi. nggak ada pi-nya. Persegi panjang nggak punya pi. Persegi panjang cuma punya panjang dan lebar. Apa? P kali L. P kali L. Oke. Jadi nggak ada yang lain ya, cuma itu aja. P kali L. Lanjut, persegi. Persegi apa rumus luasnya? Bunda minta Nicholas. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi ya. Persegi punya sisi dan sisi. Berarti sisi kali sisi. Atau sisi kuadrat. Ya. Atau S pangkat 2. Oke, lanjut. Jajar genjang. Sama nih, yang ini cuman perkalian sisinya saja. Ada alas dan ini dia punya namanya tinggi. Oke, kira-kira apa rumus jajar genjang? Gafrila bisa bantu Bunda? Rumus apa? Jajar genjang. Rumus jajar genjang. Ada alas dan ada tinggi jajar genjang. Kira-kira apa rumus jajar genjang? Audrey tahu Audrey? A kali T. Ya, A kali T. Ya. Oke, sudah ingat ya? Ini ada rumus luas yang tidak cuman ada keterangannya cuma 2 nih, P kali L, S kali S, A kali T. Sudah ingat? Lanjut. Yang berikutnya, segitiga. Ini ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku. Mereka punya A dan ini adalah tingginya. Ini A, ini T. Siapa yang masih ingat? Ya. Oke. Ayo, silakan Sally. Sally tahu? A kali T. Kalau ini ada tambahannya, ada setengah kali A kali T. Oke. Lanjut. Siapa bisa jawab? Rumus belah ketupat dan layang-layang. Ini kebetulan sama. Mereka punya 2 diagonal. D1 dan D2. Sama. Persegi, layang-layang sama belah ketupat sama. Ada D1, ada D2. Kira-kira apa rumusnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa jawab? Richie? Richie bisa jawab Bunda? Apa rumus layang-layang, luas layang-layang dan belah ketupat? Audrey bisa?
Katanya MTK gampang, Ci. Kok nggak tahu? Ayo. Setengah D1 kali D2. Gampang lah. 1/2 kali D1 kali D2. D itu apa? Apa itu D? D adalah diagonal. Oke. Yang berikutnya, trapesium. Trapesium. Di sini trapesium itu punya sisi sejajar yang berhadapan sejajar, beda tidak sama panjang, terus jaraknya dinamakan T atau tinggi. Yang ini trapesium sama kaki. Yang kedua ini trapesium siku-siku. Kalau siku-siku ini tingginya, ini sisi yang sejajar A dan B. Siapa masih ingat? Ayo. Siapa bisa bantu Bunda untuk luas trapesium? Apa rumusnya? Kali C. Setengah kali A kali T. Setengah kali dalam kurung A tambah B jumlah sisi sejajar dikali T. apa? T. Iya. Ini rumusnya ya. Oke, sudah ingat? Sekarang Bunda lanjutkan ke yang terakhir, lingkaran. Oh, tidak ada keterangannya. Ini lingkaran. Lingkaran itu punya ini namanya diameter. Kalau dari tengah ke pinggir namanya R. Berarti luasnya ada dua macam. Ada luas yang pakai diameter, pakai setengah. Enggak. Pi kali diameter. Pi kali R kali R. Ya, atau pi kali R kuadrat. Ya, kalau dia pakai diameter, ada 1/4-nya. 1/4 kali pi kali diameter kali diameter. Atau 1/4 kali pi kali D kuadrat. Kenapa 1/4? Ada penjelasan Bunda, sudah pernah dijelaskan. Kenapa di sini 1/4 ya? Oke. Sudah ingat? Sudah ya? Oke, Bunda lanjutkan ke soalnya langsung. Oke, nih. Oh, ada warna merah. Berarti sudah buka GC Google Classroom belum? Belum. Belum. Nah, warna merah berarti ada di Google Classroom nih. Ada soalnya nih, bakal ada tugas jadi tugas ini. Oke. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Sekeliling taman akan dipasang lampu. Jarak antar lampu adalah 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak, kira-kira kita kelompokkan dulu. Ini soal keliling atau soal luas? Keliling. Keliling. Oke, ada kata keliling ya. Ini ada keliling. Keliling apa? Keliling. Keliling bangun datar apa ya? Persegi panjang. Panjang nih, persegi panjang. Jadi kita harus tahu dulu bentuknya persegi panjang seperti apa. Kita buat dulu nih, persegi panjang. Berarti panjang dan lebar. Panjangnya 32, lebarnya 24. Nah, bagaimana cara menentukan kelilingnya? Bunda minta tolong Helena. Ayo Helena, bagaimana cara menentukan keliling persegi panjang ini? Bagaimana cara menentukannya? Ayo. Tadi keliling apa? Konsep apa? Bunda kan ada yang wajib dan tidak wajib. Kalau ini termasuk tidak wajib pakai rumus. Kalau keliling persegi panjang, hanya konsep penjumlahan. Siapa? Gafrila deh, Gafrila. Ya. Halo. Ken bisa bantu Bunda cari kelilingnya gimana?
Diapain nih? Ferdinand bisa bantu Bunda? Bagaimana cara menentukan keliling taman ini yang berbentuk persegi panjang? Diapain, Nak? Tadi keliling konsep apa? Halo, Nikita. Ya. Ya. Coba bisa bantu Bunda nggak? Konsep apa untuk keliling tamannya? Dikali atau dijumlah atau dibagi atau dikurang? Kali. Dikali? Oh. Ayo, Bunda flashback nih. Ditambah. Ditambah, ya. Nah, angka berapa aja yang ditambah? 32. 32 tambah. Sudah selesai? Sudah satu keliling? Tambah berapa lagi? 4. Tambah berapa? Kalau di sini 32, berarti ini 24. Berarti ini 32 lagi kan? Oh ya. iya. Berarti bagaimana? 32 lagi tambah 24 lagi. Oke. Kira-kira berapa hasilnya? 32 tambah 24 itu 56. Ya, 56 kali 2 hasilnya 112 ya. 112 meter. Itu kelilingnya. Lalu di sini ada katanya dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Jadi di setiap 4 meter itu diberi lampu di sekeliling taman tersebut. Kira-kira berapa lampu? Proses apa di sana? Bunda minta 28. Dari mana? Dari mana? Dari situ. Iya, dari mana? Dapat 28 dari mana? Aurel? 112. 112 dibagi 4. Kenapa 4? Karena jaraknya 4 meter ya. Hasilnya 28 lampu. Oke. Soal jenis ini ada ya di GC ya. Bunda sudah share. Nanti sudah paham atau belum? Bisa? Kalau bisa Bunda lanjutkan. Lanjut ya. Soal nomor 2. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika ban mobil tersebut berjalan, ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Oke, berarti ini berputar nih. Kira-kira soal keliling atau luas? Bunda minta Vincent. Ini soal keliling atau luas, Vincent? Keliling atau luas ya, Vincent? Luas. Luas? Apakah berputar itu di tengah-tengah bannya? Keliling ya. Kan kalau berputar keliling apa? Pinggir-pinggirannya saja yang bergerak ya. Tengahnya loh nggak ada hubungannya. Yang berputar yang pinggir-pinggirnya saja. Jadi di sini berhubungan dengan keliling ya. Karena tadi berputar itu sama juga berkeliling. Oke? Jadi di sini keliling apa? Keliling apa ya, Marsha? Keliling apa ya, Nak? Soalnya keliling, tapi keliling apa? Keliling apa nih, Nak? Bangun datar apa? Ada jari-jari. Berarti bangun datar apa, Marsha? Ban bentuknya apa? Bangun datar apa? Bulat, lingkaran. Lingkaran. Berarti hubungannya dengan lingkaran. Oke? Dari jari-jari diminta diameter. Siapa masih ingat jari-jari jadi diameter diapakan? Yureka? Yureka?
Dari jari-jari untuk menghitung diameter diapakan? Bagaimana mendapatkan diameter dari jari-jari? Bagaimana? Yuk. 2 dikali R. 2, iya 2 dikali R. Masih ragu-ragu dia. Benar nak? 2 dikali R atau 2 dikali 30 hasilnya 60 cm. Oke? Apa rumus keliling lingkaran? Tadi kan lingkarannya nih ya. Kalau keliling ban mobil berarti keliling lingkaran. Apa rumusnya? Pi kali D. Pi kali D. Berarti Pi-nya berapa ya? Kalau D-nya 60, Pi-nya berarti berapa? 3,14. 314/100. Oke, berarti 314/100 dikali 60. Bunda. Bunda coret nolnya 1. Jadinya sekarang 314 kali 6. Berapa 314 kali 6? 314 kali 6. 1884 per 10. Atau jadinya berapa? 188,4. Oke. Sekarang jarak ban mobil, jarak yang ditempuh ban mobil. Dia berputar 100 kali. Berarti dia apa kan? Ini 1 kali putaran. Kalau 1 kali putaran, kok dibagi? 1 kali putaran dia 188,4 cm. Ini satu putaran. Dikali. Iya, ini 1 putaran. Kalau 100 putaran berarti 100 dikali 1884 per 10. Per 10 ya di sini ya. Berarti coret nolnya 1. Hasilnya menjadi 18840 cm. Oke. Ya. Oh, suara Bunda mengecil? Ada yang sama seperti Ferdinand, suara Bunda mengecil? Suara Bunda tuh nyaring. Enggak kok. Enggak. Banget. Enggak kecil? Mungkin headsetnya mungkin. Coba Iya, headsetnya. Nggak usah pakai headsetnya. headset Atau nggak usah aja. pakai headset dulu. Dari Ya. Kemarin loh perasaan. kemarin yang ditanya suaranya mengecil, suaranya mengecil. Oh gitu. Ya, mungkin coba nggak usah pakai headset Ferdinand. Oke, Bunda lanjutkan ya. Soal ketiga. 2 buah sepeda memiliki roda dengan jari-jari yang berbeda. Jadi ada sepeda A dan sepeda B. Jari-jarinya 3 desimeter, sedangkan B jari-jarinya 5 desimeter. Sebuah tempat dijangkau oleh sepeda A setelah berputar banyak 100 kali. Berapa kali roda sepeda B berputar untuk menjangkau tempat tersebut? Sekarang ini kira-kira berhubungan apa? Ini berputar ya. Kalau roda berputar hubungannya dengan keliling atau luas? Keliling. Oke, berarti ini rumus keliling. Kelilingnya ada 2 macam, yaitu sepeda A dan sepeda B. Oke, sekarang kita cari masing-masing dulu. Yang A jari-jarinya 3 desimeter, yang B 5 desimeter. Berarti cari dulu ya, keliling roda A. Apa rumusnya? Keliling lingkaran kalau pakai jari-jari. Tadi, no? Iya, ada depannya dulu. 2 kali Pi kali R. Oke, berarti 2 dikali, di sini
R-nya 3 desimeter. Berarti di sini 124%. 314/100. Oke. Berarti hasilnya berapa? 184/100 ya untuk roda A. Sekarang roda B. Keliling roda B. 2 kali pi 2 kali pi kali 5. R kali R sama ya. 2 kali 314 kali 5/100. Ini hasilnya 3140/100. Oke? Ya? Ya. Nah, sekarang yang duluan berputar adalah si roda A. Roda A berputar sebanyak 100 kali. Berarti diapakan ini? Kali. Oke. Berarti jarak roda A adalah kelilingnya tadi 1884/100 dikali 100. Berapa? 1884. Ya, 1884 desimeter. Nah, sekarang si roda B mau menyusul nih dengan jarak yang sama. Kira-kira dia harus berputar berapa kali ya? Jadi rumusnya itu banyak putaran. Jadi hasilnya di sini harus 184. Jadi 1884 desimeter itu 3140/100 dikali berapa ya? Jadi pertanyaannya itu, berapa kalikah si roda B harus berputar supaya jaraknya sama dengan jarak yang dijangkau oleh roda A? Jadi diapakan? Diapakan? Bunda logikakan deh. Misalnya nih, 12 adalah 3 dikali tanda tanya. Berapakah nilai tanda tanya ini? Ayo, siapa bisa jawab? 12 adalah 3 dikali. Halo? 12 adalah 3 dikali 4. Dari mana dapat 4? Dari 4 diperoleh dari 12 diapakan dengan 3? Dibagi ya, 12 bagi 3 berarti hasilnya dibagi perkaliannya. Berarti ini bisa ya? Berarti ini kita bagi. Untuk dapat berapa banyak putarannya, kita bagi 1884 dibagi 3140/100. Oke, artinya 1884/1 dikali berapa? Kali berapa? Marsha? 3140. 3140. Berapa ya hasilnya ya? Ini habis nolnya. Ini 6. Ya, tadi 6 kali 314 itu 1884. Berarti sisa 6 dikali 10. Jadi banyak putarannya adalah 60 kali. Oke? Paham? Bisa? Bunda lanjutkan ya. Soal berikutnya. Wah, warna merah. Warna merah berarti ini ada di Google Classroom ya. Oke. Ini akan ada tugas seperti ini di Google Classroom. Pak Rudi membuat sebuah gerobak.
Pak Rudi memerlukan setidaknya 4 roda yang sama agar gerobak itu dapat berjalan dengan sempurna. Total keliling keempat roda adalah 264 cm. Tentukan masing-masing diameter roda. I-nya sudah ada. Berarti hubungannya dengan bangun datar apa ini? Rio, bangun datar apa ini Rio? Bangun datar apa? Bangun datar? Lingkaran. Rio? Lingkaran. Oke, masih luas atau keliling? Ken? Iya, halo Ken. Ken, apa rumus keliling lingkaran Ken? Ken? Ayo. Bunda dikacau. Nikita tahu rumus keliling lingkaran? 2 keliling sama dengan Pakai diameter. Ini ada diameter soalnya. Keliling sama dengan ini sama dengan 2,5 pi. Nggak ada duanya kalau pi dikali diameter. Oke. Di sini ada 4 roda. Jadi total keliling ke 4 roda. Berarti kita harus cari dulu satu kelilingnya. Satu keliling roda. Oke, Bunda mau tanya Jocelyn. Kalau total keliling 4 roda itu 264, berarti keliling satu roda itu berapa ya Jocelyn? Bun, Ya. suara Bunda mengecil apa sih? Suara Bunda mengecil, kok bisa? tadi Bun. Hah? Suara Bunda mengecil? Tadi. Headsetnya dibuka aja. Oke, bagaimana Jocelyn? Kalau total keliling keempat roda itu 264, berarti keliling satu roda kira-kira berapa ya? Diapain 264-nya? Bagi 4. Bagi 4. Oke, berarti keliling satu roda adalah 64. 66 cm ya. Itu keliling satu roda. Berarti 66 itu adalah 22/7 dikali diameter. Sama konsepnya kayak yang tadi ya. 6 sama dengan 2 dikali berapa ya? Supaya dapat yang tanda tanya, berarti diapain? bagi. Iya, bagi 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Berarti kita bagi ya. Cari diameter adalah 66 dibagi 22/7. Tahu 66/1 kali 7/22. Yang mana yang bisa disederhanakan? 22 sama 66 sama 22. Iya, ini jadi 3, ini jadi 1. Hasilnya ada 21 sentimeter, benar ya. Oke. Ini soalnya ada di Google Classroom ya. Seperti ini, mirip. Mungkin Bunda ganti angkanya saja. Oke, Bunda lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ada soalnya. Sebuah roda menggelinding di tempat datar sebanyak 20 kali. Jika panjang jari-jari roda tersebut adalah 21 cm, maka panjang lintasan yang dilalui roda tersebut adalah, ini soal warna merah berarti classroom. Kira-kira keliling atau luas? luas. Menggelinding? Keliling. Berputar, menggelinding. Soal apa itu? Keliling atau luas? Keliling. Keliling. Berarti ini cari kelilingnya. Ini cari keliling
Lingkaran. Pakai yang mana? Pakai D atau pakai jari-jari? Diameter atau jari-jari? Jari. Jari. Berarti nanti cari, tentukan luas jari-jari. Luas jari-jari. Apa rumus keliling pakai jari-jari? Apa rumus keliling? 2 kali Pi kali R. Pi kali R. Oke. R-nya sudah ada 21. Kenapa Ferdinand? Jarinya kecil. Kecil lagi nih suaranya. Coba Ferdinand gak usah pakai headset, pakai di speaker aja, sama. Dicoba dulu Ferdinand, siapa tahu headsetnya yang bermasalah. Jangan-jangan volume suaranya nggak di. Iya, atau enggak suara Bunda kamu kecilkan memang di headsetmu. Oke, kalau R-nya 21, Pi-nya berapa ya? 22/7. 22/7. Bisa diselesaikan sendiri? 7 sama 21. Oke, selesai. Bisu? 3. 3, terus hasilnya? 3. Berarti 44 kali 3. 132. 132. Selesai? Apakah Belum. cukup sampai di sini? Ya, selesai. Kali 20. Ada ini, tambah. masih ada menggelinding 20 kali. Ini kan 1 kali menggelinding. Berarti kalau ada 20 kali menggelinding, berarti dikalikan saja. 132 dikali 20. Berapa? 2.640. 2640. Oke, bisa? Paham? Jawabannya D. Paham ya? Lanjut. Soal nomor 5. Pak Sambera memagar kebunnya berbentuk trapesium. Wah, sudah ada nih bangun datarnya trapesium. Jarak antara dua pagar sejajar adalah 61 meter. Jika jumlah panjang kebun yang dipagar adalah 190, tentukan luas. Berarti luas atau keliling? Luas apa? Luas trapesium. Masih ingat luas trapesium tadi apa? A kali apa? Setengah kali A tambah B dikali T. Ya, A tambah B-nya sudah ada. Nah, di sini. Oh, tidak ada. Nah, nih. Misalkan jarak antara ini 61 itu adalah T-nya. Berarti anggap 61 meter, nih meter ya. Adalah T-nya dan 190 adalah A tambah B. Jadi A tambah B-nya itu 190. Jadi sudah ada. Sudah ada A tambah B-nya. Oke. Berarti masukin tadi rumusnya ya. Setengah dikali 190 dikali 61. Bisa? Bisa lanjutkan sendiri? Kalau sudah begini bisa ya? Oke, Bunda tidak lanjutkan sampai selesai. Kita masih ada soal berikutnya soalnya. Ada berapa soal? 5. Ada sekitar 10. Sebidang tanah persegi panjang. Oke, di sini sudah ada bentuknya persegi panjang. Ukuran panjang 24 meter, lebar 15 meter. Tanah tersebut dijual dengan harga 150.000 tiap meter persegi. Berapa harga tanah tersebut? Kira-kira soal luas atau keliling? Luas. Luas ya, ada meter persegi. Luas apa? Luas bangun datar persegi. Iya, luas tanah berbentuk persegi panjang. Apa rumusnya luas persegi panjang tadi? P kali L. Berarti langsung masukin angkanya 24 kali 15. Berapakah hasilnya?
24 kali 15 itu 360 ya. 360 meter persegi. Benar nggak? Ayo. Ayo, iya aja sekalian nggak salah. 20 100 12, 4. Betul. Oke, benar ya? Ya, Betul. 360. Oke. Sudah selesai sampai di sini? Belum. Ini masih Belum. cari luas. Nah, setiap meter persegi dijual harganya Rp150.000. Berarti diapakan? Kali. Dikali, berarti kali ya. Harga tanahnya adalah 150.000 dikali 360. Berapakah hasilnya? 15 kali 36. Hasilnya adalah Hasil 90, ini 45. Berarti 540. 40, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 54 juta rupiah. Wow. Murah dong. Murah ini, Nak. Untuk harga tanah sekarang ya. Kalau tanah murah. Iya, ini tanah aja, masih murah. Oke, lanjut ya. Nah, ini membuat layang-layang dari seutas benang, selembar kertas, dan dua batang bambu tipis panjangnya 90 cm dan 1 meter. Berapa meter persegi? Berarti ini soal luas atau keliling? Luas. Luas, ada meter perseginya. Luas apa? Luas layang-layang, karena di situ ada kata layang-layang. Oke, berarti apa rumus luas layang-layang? D1 D2 tuh. Ya, setengah kali. Oh, berarti setengah kali D1 D1 kali kali D2. Oke, tapi mintanya di meter ya. Kalau meter persegi berarti semuanya harus dalam bentuk meter. Di sini anggap ini 90-nya adalah D1, 1 meternya adalah D2. D2-nya sudah meter, D1-nya belum meter. Jadi yang 90 cm kita jadikan meter dulu. Berapa? Sentimeter ke meter masih ingat nggak? 2. Ayo. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Oke, sentimeter ke meter naik 2 tangga dibagi berapa? 100 atau per 100 ya. Jadi ini adalah 90 per 100 meter. Oke? Berarti D1-nya 90 per 100. Berarti setengah kali 90 per 100 dikali 1. Berapa hasilnya? 90 per 200. Oke, ini coret ya. Jadi, atau gini aja, 90-nya tetap deh, 100-nya Bunda biarin. Berarti 90 bagi 2 berapa? 45 per 100. Jadikan desimal 0,45. Oke, 0,45 meter persegi. Oke? Paham? Kita lanjutkan. Nah, soal lagi nomor warna merah nih berarti ada di Google Classroom nih. Oh, Roy ya, Bunda kelihatan tadi Rio. Rio atau Roy mendapatkan tugas dari guru kesenian untuk membuat 8 layang-layang. Ada 8 layang-layang. Diagonalnya adalah 45 cm dan 30 cm. Roy pergi ke toko alat tulis membeli kertas yang akan dibuat layang-layang. Kertas tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 cm dan 80 cm.
Menurut kalian ini termasuk soal luas atau keliling? Keliling. Nikita, kameranya dimatikan. Sally, Ferdinand, Daniel, Jennifer. Ayo, dinyalakan. Luas atau keliling? Keliling. Keliling? Kayaknya sih luas. Kertas ya. Ini kertas. Kalau kertas hubungannya luas ya. Karena dia pakai kertas, dia bukan lagi pakai benang ya. Dia kertasnya. Jadi kertas itu hubungannya dengan luas ya. Oke. Berarti di sini ada dua luas. Luas apa saja? Ini gambarnya. Penyelesaian. Nah, ini kertas, dia beli kertas selebar 120 cm kali 80 cm. Nah, dalam kertas tersebut akan dia buat layang-layang. Nah, begini ilustrasinya. Ini satu layang-layang tapi. Layang-layangnya dia ada banyak, tidak hanya satu. Dari kertas ini dia buat 8 layang-layang. Berarti kita harus cari apanya dulu tadi hubungannya dengan. Oke, Audrey mau ke toilet, silakan. Hubungannya dengan luas. Luas apa dulu? Yang paling luas apa? Yang paling besar ini kertasnya berbentuk persegi panjang. Berarti luas persegi panjang. Apa rumusnya? Apa rumus luas persegi panjang? P kali L atau 40 kali 30. Berapa hasilnya? 1.200. Untuk itu luas kertasnya berarti. Sekarang luas layang-layang. Berarti apa luas layang? Halo, Yureka. Tadi setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali 40 dikali 30. Bunda salah ya? Ada yang salah? Oh, ini nggak ada yang bilang salah nih. Kalian nih tidur semua nih. Salah ya kertasnya tadi ya? Kok nggak ada yang negur? Seharusnya 120 kali 80. Kok nggak ada yang negur? Ini 960. Nah, yang ini. Nah, Bunda gurunya, jadi kita ngikut. Ya, tapi kan bisa ditegur. Nah, nggak apa-apa. Kan Bunda nggak batasin itu. Kalau salah boleh koreksi dong. Oke? Sudah selesai sampai di sini? Hanya ini? Sudah selesai? Yang ditanya tadi sisa. Nih, sisanya. Sisa kertas yang tidak dipakai. Berarti gimana? Dikurang. Ini satu layang-layang ya. Ini satu layang-layang. Kalau dia buat 8 layang-layang, berarti 600-nya dikali 8 dulu. Berapa? 4.800. Nah, kalau ditanya sisa, berarti kertasnya tadi luasnya adalah 9.600 dikurang 4.800. Hasilnya adalah 4.800. Oke, sudah paham? Paham ya? Oke. Nah ini, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 15 meter dan 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter, dipasang keramik. Luas keramik. Udah jelas ya ini luas atau keliling? Luas atau keliling? Ini ada kata luas keramik. Luas ya. Nah, tapi luasnya apa dulu nih? Kita gambarkan ya, ini ada gambarnya nih. Ini misalnya adalah lebar kolam renangnya. Berbentuk persegi panjang, ukuran 15 meter kali 10 meter. Nah, ini Bunda gambarkan seperti ini. 15 kali 10 meter.
Terus di pinggirnya mau dikasih keramik nih yang warna biru, Bu, dikasih keramik. Nah, lebar warna biru itu adalah tebalnya 1 meter. Jadi ini 1 meter. Tebalnya 1 meter. Berarti sekarang kolam renangnya itu tambah lebar, tambah sempit? Tambah sempit ya ukuran kolam renangnya ya. Berapa ukurannya berarti? Dari kolam renang yang di dalam berarti sekarang panjangnya berapa? Masihkah 15 meter? Panjang kolam renangnya masih 15 meter karena tadi kan dari ujung sini ke ujung sini itu 15 meter. Kalau Bunda kurangin di sini dikasih keramik 1 meter 1 meter, berarti yang di dalam sini berapa sekarang? Berarti 15 dikurang 1 dikurang 1 berapa? 15 dikurang 1 dikurang 1 berarti 13. Jadi panjang kolam saja yang di dalam yang warna putih adalah 13 meter. Oke. Lalu yang lebarnya juga dikurangi 1 meter 1 meter. Berarti 10 dikurang 1 dikurang 1 8 meter. Jadi itu adalah lebar kolam. Jadi beda. Luas kolam renangnya segini, tapi sekarang kolamnya saja sekarang 13 meter dikali 8. Lalu gimana penyelesaiannya? Yang dicari adalah luas yang warna biru. Kira-kira berapa luas warna biru? Hubungannya dengan luas gabungan ya. Jadi luas keramik sekarang yang warna biru nih, bukan oranye ya. Warna biru. Luas keramik warna biru adalah luas keseluruhan dikurang luas kolam saja. Luas keseluruhannya tadi berapa? Sebelum dipasang keramik 15 dikali 10. Luas kolam saja berarti dikurangi yang sudah dikurangi. Berarti sekarang adalah 13 dikali 8. Ini hasilnya 150, yang ini hasilnya 104 ya. 104. Hasilnya adalah 46 meter kuadrat. Jadi luas keramiknya yang warna biru itu adalah selisihnya. Oke? Bisa? Bisa ya? Nah, ini sudah, ini adalah penjelasannya. Sama nih. Oke, Bunda punya soal terakhir. Soal terakhir ada di GC nih. Ayo disimak dulu. Jadi di GC itu soalnya ada berapa, Bun? 10 nggak? 5. Ada 5. Oh, 5. Untung aja. Mau 10 Tapi susah. Mau 10. 3 aja kemarin kalian agak susah. Ayo, masa Bunda mau kayak 10? Ayo, ini kira-kira soal luas. Soal luas atau keliling? Luas. Luas. Kira-kira gambarnya gimana nih? Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan ukuran jari-jari 14 desimeter. Di tengah-tengah taman dibuat kolam ikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 desimeter. Kira-kira sisa luas taman selain kolam ikan. Gambar pun. Digambar, oke digambar. Misalnya ini adalah luas tamannya. Lingkarannya agak apa ya, lonjong ya. Oke, ini tamannya. Tamannya itu jari-jarinya 14. Ini 14 desimeter. Terus di tengah taman itu ada kolam ikan. Nah, kolam ikan itu jari-jarinya 7 desimeter. Yang ditanya adalah sisa luas taman selain kolam ikan. Berarti sisanya yang ini, yang bukan luas taman. Kok kayak donat ya? Nah, kayak donat, bayangkan aja luas donat nih. Berarti diapain?
Bagi. Ya. Sekarang cari apa dulu? Luas apa dulu deh? Luas bangun datar apa ini? Lingkaran. Luas lingkaran. Nah, lingkarannya ada berapa? 2. Ada 2. Ada lingkaran yang besar, ada luas lingkaran yang kecil. Oke? Yang besar itu adalah taman. Luas taman. Yang kecil adalah kolam ikan. Oke? Kalau ditanya sisa, berarti diapakan nanti hasilnya? Kurang. Dikurang ya. Jadi tadi luas yang besar ya. Luas lingkaran yang besar. Berarti taman. Berarti tadi apa? Kalau rumus luas apa luas lingkaran? Pi kali R. Berarti 14 kali 14. Berarti pi-nya berapa? 22/7. 22/7. Oke. Terus luas lingkaran yang kecil. Tadi 7 kali 7. Berarti pi-nya 22/7. Nanti ketemu hasilnya diapakan? Dikurang. Dapatlah si luas rumput desimeter persegi. Bisa? Bisa selesaikan sendiri? Oke. Bisa. Oke. Sudah jam 10. Sebenarnya Bunda masih ada penjelasan sih. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting untuk tugas hari ini bisa kalian kerjakan. Oke? Oke. Oke, sudah paham untuk penjelasan Bunda pagi hari ini? Paham. Ada yang masih bingung tentang luas dan keliling?